mungkin untuk malam ini nggak bisa terlalu panjang. Kita cukupkan sampai sini. Kita bisa sedikit bagian dari nasihat dari Habib Nabil. Falyatafaddal mashkur. Habib Nabil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafah, amma ba'du. Sebenarnya sudah cukup yang disampaikan sama Habib Segaf, Masya Allah, ya, untuk sebagai modal kehidupan kita di dunia maupun kelak nanti di akhirat. Dan Ana datang ke sini bukan sebagai tamu, tapi untuk mengambil berkah daripada majelis ini. Karena dari pandangan Ana sendiri, ini majelis banyak yang hadir. Maksudnya banyak bukan dari segi jumlah, tapi banyak dari segi manfaat. Banyak majelis hadirinnya banyak, tapi di antara mereka nggak ada yang pegang pulpen, nggak ada yang pegang buku untuk nulis. Tapi kalau di sini, Masya Allah. Makanya Habib Umar itu, Sayyidil Habib Umar, guru kami mengatakan, al-ibra la bi kathratil adad, bal bi kathratil madad. Sebuah perkumpulan itu berkah bukan dilihat dari banyaknya jumlah, tapi dilihat dari banyaknya manfaat dan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam perkumpulan tersebut. Untuk menjalankan permintaan Shahibul Majlis Habib Segaf, ada sedikit tambahan sebagai pelengkap. Tadi kita membahas tentang masalah ubudiyah, penghambaan, yang mana termasuk daripada ciri-ciri hamba yang sebenarnya ketika dia mendapatkan apapun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik kebaikan ataupun keburukan, dia tanggapi itu semua dengan perilaku dan ucapan yang baik. Terlebih sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi SAW. Saya kasih contoh. Ketika kita mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun musibah itu, harta hilang, ada yang meninggal daripada keluarga kita, maka sudah Allah ajarkan di dalam Al-Quran, fabashshir ibadi alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata Allah, ya Muhammad, beri kabar gembira kepada hamba-hambaku. Coba lihat kata-katanya Allah, kepada hamba-hambaku. Berarti yang menjalankan ini adalah sebenar-benarnya hamba Allah. Apa kata Allah? Katakan kepada mereka apabila mereka mendapatkan musibah, bencana, rumah hancur, gempa bumi, tsunami, harta hilang, kemalingan atau yang lain, ucapannya cuma satu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua ini milik Allah dan kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa balasan dari Allah? Ulaika alaihim sholawatu min rabbihim wa rahmah. Kata Allah, orang yang mengatakan seperti itu ketika mendapatkan musibah, maka akan aku berikan sholawat. Sholawat dari Allah maknanya rahmat, berarti aku akan berikan rahmat kepada mereka. Wa ulaika humul muhtadun, dan merekalah sebenarnya hamba yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu salah satunya. Jadi kalau kita dapat musibah, nggak usah keluar omongan-omongan yang kotor, apalagi na'udzubillah sampai keluar kata-kata, kok Allah nggak adil ya? Kok setiap hari saya diuji terus, harta sudah hilang, anak meninggal, keguguran, istri ini semua, kok Allah nggak adil? Jangan. Allah ajarkan itu. Katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu kalau dapat musibah. Kalau dapat kebahagiaan, kalau dapat nikmat, Allah ajarkan banyak-banyak ucapin alhamdulillah.
Jangan ketika kita dapat kenikmatan kita pamer-pamerkan, masya Allah dapat kenikmatan hadiah, door prize mobil, langsung HP-nya disiapin, cekrek, Instagram, TikTok, masya Allah diviralin itu. Nikmat dari Allah bukan dibuat untuk pamer ataupun sombong-sombongan. Kasihan orang yang melihat postingannya kita itu, orang miskin yang melihat postingan itu bakal apa? Bakal memiliki perasaan, ya Allah, kepengen dia punya mobil kayak gitu, kasihan yang lain. Jadi kita cukup ucapin alhamdulillah, sebagaimana Rasul mengatakan bahwasanya barang siapa seorang hamba yang diberikan oleh Allah sebuah kenikmatan, kemudian dia balas dengan ucapan alhamdulillah, maka ucapan alhamdulillah yang dia berikan kepada Allah itu lebih baik daripada yang Allah berikan kepada dia. Masya Allah. Bahkan dalam riwayat yang lain, di dalam hadis Al-Imam Tabarani, beliau mengatakan sesungguhnya hamba yang paling baik di hari kiamat yaitu hamba yang gemar mengucapkan alhamdulillah. Seperti itu. Terakhir, ketika kita ingin melakukan sesuatu, dan ini yang penting, kita ingin melakukan sesuatu, pekerjaan, mau nikah, mau jual beli, mau apapun, jangan lupa kita untuk mengucapkan insya Allah. Tong, besok mau kemana Tong? Oh insya Allah besok mau pergi kerja. Gitu. Jangan, oh gue mau pergi kerja besok. Besok bakal dikasih gaji sama bos yang besar. Percaya apa enggak? Orang yang bilang seperti itu tanpa ada insya Allah, gajinya nggak bakal dapat. Jadi yang aslinya kebaikan itu akan datang menghampirinya ketika dia tidak mengucapkan insya Allah, itu kebaikan menjauh. Kita lihat contoh salah satunya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, Nabi paling terakhir Nabi, tidak ada Nabi selain Nabi Muhammad SAW. Bapak lanjut sedikit. Ya, saya minta waktu sebentar buat lanjut. Yang terakhir, tidak panjang-panjang. Nah, Nabi Muhammad itu pernah suatu saat wahyu berhenti selama 15 hari. Bayangkan. Apa penyebabnya? Penyebabnya satu. Ada orang datang kepada Rasulullah SAW bertanya tentang kisah Ashabul Kahfi pada Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, ceritakan kepada kami tentang kisah Ashabul Kahfi. Nabi Muhammad ngomong apa? Ghadan ujibukum. Besok aku akan jawab pertanyaan. Gak ada kata-kata insya Allah di situ. Ditegur oleh Allah. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa an yasha Allah. Di dalam surah Al-Kahfi. Allah katakan, ya Muhammad, janganlah kamu mengatakan kepada sesuatu hal yang akan kamu kerjakan kecuali kamu ucapkan insya Allah. Karena Rasulullah nggak ucapkan insya Allah, wahyu terhenti selama 15 hari. 15 hari bagi Nabi sangat lama. Seperti 15 tahun mungkin. Karena Nabi Muhammad 1 menit aja nggak bisa berbincang-bincang, nggak bisa berjumpa dengan Allah. Ya udah, itu bagaikan sebuah azab untuk Nabi Muhammad SAW. Jadi insya Allah ini kata yang sangat berharga bagi kita. Ada kisah yang menarik. Nabi Sulaiman, kita tahu kan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu dalam riwayat punya istri 100. Punya istri, itu di syariatnya Nabi Sulaiman. Jangan kita adakan di syariatnya Nabi Muhammad. Tiba-tiba dari salah satu yang di sini udah nikah 100 tiba-tiba. Alhamdulillah. Kenapa? Ikut Nabi Sulaiman. Itu syariatnya Nabi Sulaiman. Kalau Nabi Muhammad batasnya cuma 4 bagi laki-laki yang merdeka. Seperti itu. Kalau untuk budak terserah mau berapapun. Ala kulli hal Nabi Sulaiman itu istrinya ada 100, ada yang bilang 70, ada yang bilang 90. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad SAW, dan hadis ini ada di dalam Sahih Bukhari wal Muslim. Hadis kalau sudah ada di dalam kitab Sahih Bukhari wal Muslim pasti mutawatir dan pasti sahih. Abu Hurairah meriwayatkan bahwasannya Nabi Muhammad menceritakan Nabi Sulaiman ketika ingin menggilir istrinya yang 100 itu, Nabi Sulaiman katakan, "Inni la'atufanna laila bi'imi'ati imra'atin
talidu kullu minhunna ghulaman yuqatil fi sabilillah. Kata Nabi Sulaiman, hei pasukanku dari kalangan jin dan hewan, ketahuilah malam ini aku akan menggilir 100 istriku, yang nanti setiap daripada 100 istriku itu akan melahirkan seorang anak yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak ada ucapan insya Allah. Sehingga Abu Hurairah perawi dia tulis wa nasiya ayyakuna insya Allah la atafa bihinna. Dan Nabi Sulaiman lupa untuk mengucapkan insya Allah aku akan gilir mereka. Nabi Sulaiman lupa. Apa yang terjadi? Dalam riwayat yang terjadi, fawaladat kullun minhunna, fawaladat kullun minal imro'ati. Riwayatnya seperti ini. Falam talid minhunna imro'atun. Tidak ada satupun dari 100 wanita tadi yang melahirkan seorang anak. Illa wahidatun, kecuali cuma satu orang perempuan yang melahirkan seorang anak, nisfa ins, separuh manusia, separuh jin. Bayangin, ini ada di dalam kitab Sahih Bukhari, bukan ngada-ngada. Penyebabnya apa? Katanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, katanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, lau qala insya Allah, kalau misalkan Nabi Sulaiman ketika ngomong insya Allah aku akan gilir istri-istri aku, lam yahnas wa kana darakan li hajati, maka niscaya dia akan mendapatkan daripada hajatnya. 100 yang lahirkan cuma satu perempuan, itu pun separuh jin separuh. Karena nggak enak kalau separuh jin separuh manusia. Kenapa? Karena umiknya Nabi Sulaiman itu dalam riwayat dari kalangan jin. Jadi ayahnya Nabi Sulaiman nikah dengan seorang perempuan dari kalangan jin. Jadi nggak heran kalau misalnya keturunannya Nabi Sulaiman juga ada yang dari kalangan jin. Jadi ini insya Allah ini sangat manfaat, beneran sangat manfaat. Ya. Bahkan bukan hanya kita yang mendapatkan manfaat daripada kata insya Allah. Tahu Ya'juj dan Ma'juj, ini terakhir, ini benar-benar terakhir sebagai berikut. Tahu Ya'juj dan Ma'juj? Ya'juj dan Ma'juj itu kan ada ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan Ya'juj dan Ma'juj itu adalah 2 orang. Ada yang mengatakan bukan 2 orang, tapi sekelompok. Yang mana ketika ada satu yang meninggal, pasti di antara mereka telah melahirkan 1000 orang. Ya'juj dan Ma'juj juga. Ya'juj dan Ma'juj ini dikurung oleh Raja Dzulqarnain. Dalam riwayat di dalam kitab Al-Isya'a fi Asrati Sa'ad dikatakan tingginya 4 ziro. Tingginya Ya'juj dan Ma'juj itu 4 ziro. Berarti sekitar berapa? 4 meter ya. 4 meter, 4-5 meter tingginya Ya'juj dan Ma'juj. Dan dia dari keturunannya Nabi Adam. Satu ayat sebelum diciptakan Sayyidah Hawa. Jadi ada riwayat seperti ini. Ini sedikit ilmu. Kenapa sih Ya'juj dan Ma'juj ini muncul dari mana? Ulama mengatakan pernah suatu saat Nabi Adam junub mimpi basah. Mimpi basah semua orang bisa mengalaminya. Bahkan Nabi pun bisa mengalaminya. Nabi juga manusia. Bisa kencing, bisa buang hajat dan yang lainnya. Suatu saat Nabi Adam mimpi basah. Kemudian air maninya itu jatuh di tanah. Sehingga ini di tanah surga ya, sehingga daripada air mani yang jatuh ke tanah, Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan dari air maninya Nabi Adam tersebut Ya'juj dan Ma'juj inilah. Dan Ya'juj dan Ma'juj mu'tamad min ahli nar, termasuk daripada penghuni neraka. Sekarang dia dikurung sama Raja Dzulqarnain. Suatu saat di hari kiamat dia akan keluar. Pertanyaannya, bagaimana cara Ya'juj dan Ma'juj keluar? Ini yang asik. Dari dulu semenjak dia dikurung sampai datang hari kiamat, Ya'juj dan Ma'juj itu setiap hari gigit besi yang digunakan untuk mengurung mereka. Itu digigit setiap hari. Sehingga mulai dari pagi sampai mau terbenam matahari, ketika besi itu udah mau digigit, udah mau selesai, temannya ngomong, kita lanjut besok aja karena sekarang sudah mau maghrib. Besoknya ketika mau digigit, besi tersebut kembali utuh. Digigit lagi, ditunda lagi, besok aja karena sudah mau maghrib. Besok ketemu lagi, besinya kembali utuh.
Hingga datang suatu saat ketika akhir zaman, ini Ya'juj dan Ma'juj diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebuah hidayah ucapan. Ya'juj dan Ma'juj ngomong kayak gini. Setelah dia gigit itu besi, besinya udah mau lepas, mereka berdua ngomong, besok insya Allah kita lanjut. Ketika sekarang sudah mau terbenam matahari, besok ketika terbit matahari, insya Allah kita lanjut untuk menggigitnya. Sehingga ketika datang keesokan harinya, besi yang mereka gigit tidak kembali utuh, sehingga ketika itu mereka lepas dan terjadilah hari kiamat. Ya'juj dan Ma'juj ini muncul setelah Dajjal. Setelah Dajjal baru muncul Ya'juj dan Ma'juj. Penyebabnya apa? Penyebab dia keluar apa? Karena dia mengucapkan kata insya. Ya'juj dan Ma'juj aja mendapatkan kebaikan daripada kata insya Allah tersebut, apalagi kita manusia. Makanya kita kalau ingin ditanya, misalkan kita ditanya, kamu kapan nikah? Jawab aja, insya Allah secepatnya. Beneran? Ini antum bisa amalkan itu. Nanti insya Allah secepatnya dengan jangka waktu yang nggak lama bakal nikah. Tapi kalau misalkan ditanya, kamu kapan nikah? Secepatnya. Saya kok ganteng pasti dapat yang cantik, nggak bakal nikah itu. Sampai meninggal nggak bakal nikah. Percaya omongan anak ini. Seperti itu. Jadi kita amalkan ini memang bagi kita ini hal yang sepele. Tapi di dalam agama Islam sangat-sangat bermanfaat kata-kata seperti ini. Dan inilah hakikatnya orang-orang yang menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap apapun yang datang kepada kita hadapi dengan ucapan-ucapan yang baik yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin hanya sedikit ini, walaupun ya agak banyak, inilah yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أشرفنا على لظى أشرفنا وتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمه فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدادة الصحب والحمد لله في البدء والتناهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Wal minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.